Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1441. Selamat mendengarkan. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 tahun telah berlalu. Tapi Nek tetap saja tidak berubah sedikit pun. Jika Celeste bukan dari Sekte Warna-Warni, dia mungkin akan pergi dan membawanya dengan paksa. Sangat disayangkan bahwa Sekte Warna-Warni bukanlah milik keluarga Simmons dan bisa mengintimidasi. Nek tidak bisa mendapatkan Celeste sekarang, dan dia tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Oleh karena itu, selama kontaknya dengan Celeste, dia diam-diam telah melakukan sesuatu di tubuhnya. Oleh karena itu, saat Celeste dan David pertama kali berkumpul dalam fantasi, Nek sudah tahu. Sekarang, ini adalah kedua kalinya. Bagaimana Nek bisa tahan menghadapi ini? Wanita yang dia jaga selama lebih dari 1000 tahun telah menjadi lebih dewasa, lebih memikat, dan lebih menarik. Pada akhirnya, dia diambil oleh pria lain. Bagaimana Nek bisa menanggung ini sebagai seorang laki-laki, apalagi sebagai laki-laki yang melampaui batas alam abadi, karena dia tidak bisa melakukan apapun pada Sekte Warna-Warni, dia hanya bisa melampiaskan kemarahan pada pria itu. Dasar brengsek, tidak peduli siapa kamu, aku pasti akan menemukanmu. Aku akan merobekmu, berkeping-keping dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Beraninya kamu menyentuh wanita milikku? Jika aku tidak membunuhmu, aku bukan Simmons. Dan Celeste, kamu jalang, kamu selalu bersikap mulia di hadapanku. Tapi sudah berapa lama kamu pergi sebelum kamu jadikan dirimu seorang pria? Kamu benar-benar sesuatu yang lain. Nek menahan amarahnya, hatinya dan berkata dengan gigi terkatup. Meskipun dia tidak tahu seperti apa situasi spesifiknya sekarang, benih yang ditinggalkannya pada Celeste adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Celeste mempunyai seorang laki-laki. Nek pun memikirkan apakah hal itu mungkin terpaksa. Lagi pula, Celeste daya pikatnya juga meningkat secara eksponensial seiring dengan bertambahnya kekuatannya. Dia pria normal, jadi dia mungkin akan tergoda olehnya. Jika dia tidak memiliki Sekte Warna-Warni sebagai pendukungnya, mungkin akan ada cukup banyak pria di Star Kingdom yang ingin mendapatkannya. Namun, Nek tahu bahwa Celeste telah meninggalkan Star Kingdom dan diutus oleh Sekte Iridescent untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak alam semesta. Celeste adalah seorang rangker penguasa alam abadi yang tak terkalahkan di peradaban tingkat menengah atau rendah, jadi dia tidak bisa dipaksa, artinya dia melakukannya secara sukarela. Dalam peradaban tingkat menengah atau rendah, tidak peduli metode apa yang digunakan, seseorang tetap bisa tidak mengancam sovereign ranker, kecuali mereka mendapatkan sesuatu yang istimewa di reruntuhan peradaban tingkat tinggi. Namun, kemungkinan ini sangat kecil sehingga hampir bisa diabaikan. Akan berbahaya bahkan jika dia, seseorang di luar alam abadi, memasuki reruntuhan peradaban tingkat tinggi, apalagi sampah peradaban tingkat rendah. Saat ini, Nek sangat ingin melihat pria seperti apa yang bisa menjadikan Celeste tidak segan-segan mengkhianati tuannya untuk melakukan hal pengkhianatan seperti itu. Apakah dia lebih baik dariku, Grandmaster keluarga Simmons dan seseorang melampaui alam abadi? Tidak, dia harus menyelidiki masalah ini untuk mengetahuinya. Karena Celeste tidak lagi suci, maka orang seperti Nek pasti tidak akan menginginkannya. Nek akan merasa malu meski dia adalah selirnya, apalagi istri pertamanya. Dia juga harus membayar pasangan yang berzina itu. Nek berdiri, dia ingin meninggalkan benua Simmons dan pergi ke benua warna-warni. Dia ingin bertanya pada Sekte Warna-Warni apakah Celeste adalah penerus mereka. Bagaimana dia bisa kehilangan keperawanannya selama misi patroli Universe Enforcer? Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1442. Apakah mereka meremehkan Nek atau keluarga Simmons? Nek hendak meninggalkan benua Simmons menuju benua warna-warni. Dia ingin meminta penjelasan dari Sekte Warna-Warni. Tidak peduli apapun, Nek adalah orang yang melampaui alam abadi, begitu pula dia dianggap sebagai tokoh terkenal bahkan di Star Kingdom. Dia telah secara terbuka menyatakan ketertarikannya pada Celeste lebih dari sekali dan berharap bahwa dia akan menjadi istrinya, tetapi dia ditolak oleh Sekte Warna-Warni dan Celeste. Jika Celeste kembali dan berita update baru ini tersebar, bagaimana bisa Nek terus menunjukkan wajahnya di depan umum? Bukankah seluruh keluarga Simmons juga sangat dipermalukan? Celeste menolaknya dan kehilangan keperawanannya dalam waktu singkat, dia menamparkan wajah Nek dan keluarga Simmons. Adapun Sekte Warna-Warni, sebagai kekuatan tertinggi kerajaan bintang, itu sedikit tidak masuk akal bagi mereka untuk menarik kembali kata-kata mereka, bukan? Nek mengira Sekte Warna-Warni seharusnya tidak menyadari hal ini sekarang. Namun, itu tidaklah penting. Poin kuncinya adalah Sekte Warna-Warni, dan Celeste menarik kembali kata-katanya, tidak menghormati seseorang yang melampaui alam abadi seperti dia, dan membuatnya kehilangan muka di Star Kingdom.
Dia harus terlebih dahulu mengembangkan pendirian yang kuat mengenai prinsip ini sebelum dia dapat berbicara tentang persyaratan selanjutnya. Sejak berdirinya Sekte Warna-Warni, ia hanya menerima saja wanita. Bahkan bisa dikatakan telah merekrut lebih dari 80% dari mereka wanita luar biasa di Star Kingdom. Setiap kali Sekte Warna-Warni muncul, mereka pasti akan menjadi pemandangan yang menyilaukan. Di antara mereka, 7 pendeta tinggi adalah yang terbaik. Di masa lalu, ketujuh pendeta tinggi semuanya dipilih setelah menjalani beberapa fase seleksi, menggabungkan keindahan, kebijaksanaan, dan bakat. Masing-masing dari mereka sangat cantik dan sangat kuat. Pria mana di Star Kingdom yang tidak bangga menikah dengan pendeta tinggi Sekte Warna-Warni? Namun, jarang sekali ada orang yang berhasil. Lagi pula, jumlahnya tidak banyak. Mereka di tempat pertama sementara sejumlah besar orang akan tetap tinggal untuk melanjutkan Sekte Warna-Warni. Siapapun yang berhasil menikah dengan pendeta tinggi dari Sekte Warna-Warni akan memiliki status tinggi di Kerajaan Bintang. Neck adalah Grandmaster keluarga Simmons, dan dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Namun, bagi seseorang yang berada di luar alam abadi, waktu sudah tidak penting lagi bagi mereka. Mereka punya terlalu banyak waktu untuk disia-siakan. Neck menerobos alam abadi lebih dari 1000 tahun yang lalu dan pergi melampaui alam abadi. Dia telah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun sebelumnya. Setelah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun, Neck menjadi bosan segera setelah dia keluar. Dia mulai mengambil istri dan selir. Pertama, untuk menyelesaikan masalahnya. Kedua, untuk mengumumkan kepada seluruh kerajaan bintang bahwa dia, Neck, telah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun dan akhirnya melakukan langkah ini. Sekaligus juga bisa menaikkan pamor keluarga Simmons. Jika orang seperti itu ingin mencari istri, dia pasti akan pergi melihatnya di Sekte Warna-Warni. Selanjutnya, dia tertarik pada Celeste. Neck dulunya punya istri, tapi dia gagal melewati ujian waktu dan akhirnya menghilang di sungai panjang sejarah. Itu sudah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Dengan identitas dan kekuatan Neck, jika dia memilih yang terbaik kedua dan tidak fokus pada Celeste, pemimpin dari 7 pendeta tinggi, dia akan mendapatkan peluang besar untuk berhasil. Sayangnya, dia memperhatikan Celeste. Sekarang Celeste telah kehilangan keperawanannya, dia tidak dapat memilikinya lagi. Neck akan mengarahkan perhatiannya pada 7 pendeta tinggi tahun ini. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, dia harus menikahi seorang pendeta tinggi dari Iridescent Sekte. Hanya pendeta tinggi dari Sekte Warna-Warni yang layak menjadi pendeta pertama istri Neck. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah berpegang teguh pada alasan ini, yaitu Iridescent Sekte tidak akan menentangnya. Sekte Warna-Warni tidak akan berani menyinggung seseorang di luar alam abadi meskipun mereka besar dan kuat. Celeste masih tidak tahu kesulitan apa yang akan dia hadapi saat ini, kembali ke Kerajaan Bintang dan Sekte Warna-Warni. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1443. Dia tidak hanya harus menghadapi interogasi dan hukuman tuan dan gurunya, Neck, sang super abadi, juga ingin meminta penjelasan darinya. David telah membuat hidupnya sengsara. Meskipun itu bukan kesalahan Celeste, juga bukan dalam kendalinya, dia terpaksa menderita dalam diam. Dia hanya bisa menanggung sendiri penderitaan pahit yang tak terkatakan ini. Begitu Neck mengetahui bahwa Davidlah yang mencuri wanitanya, apa yang akan dihadapi David adalah kemarahan seseorang yang melampaui alam abadi. Dengan kekuatan David saat ini sebagai rangker penguasa alam abadi, dia tidak bahkan memiliki kualifikasi untuk mencium kaki orang sekuat itu. Bahkan jika dia memiliki sistemnya, mustahil untuk mempertahankan dirinya dari serangan lawan. David hanya akan memiliki kesempatan jika dia diberi waktu untuk berkembang. Namun, apakah pihak lain akan memberinya kesempatan ini? Mungkin akan sedikit sulit. Celeste sedikit mengernyit setelah memeriksa kondisi fisiknya di dalam kamar. Dari persetubuhan pertama dengan David yang berujung pada aktivasi daya pikat tubuhnya, dia telah mencoba yang terbaik untuk menekan hasrat kuat yang timbul olehnya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki tenaga untuk memperhatikan tubuhnya. Setelah memeriksa tubuhnya dengan cermat, Celeste menemukan dua hal yang kurang tepat. Salah satunya adalah kekuatan pikirannya menjadi lebih kuat. Setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini merupakan kabar baik bagi Celeste yang hendak mencapai puncak alam abadi. Kekuatan pikirannya harus mencapai tingkat tertentu untuk menembus alam abadi. Selain itu, kekuatan pikiran adalah hal yang paling sulit untuk dikembangkan. Banyak orang terjebak di puncak alam abadi, dan mereka tidak dapat melewati tahap ini dalam waktu yang lama karena kekuatan pikiran mereka tidak cukup kuat. Adapun harta surga dan bumi yang dapat meningkatkan kekuatan pikiran, yaitu sepertinya hanya muncul secara acak. Begitu ditemukan, hal itu akan menimbulkan hiruk-pikuk di antara semua kekuatan besar.
Itu jauh lebih berharga daripada senjata terikat jiwa. Kini, kekuatan pikiran Celeste bisa tumbuh beberapa kali lipat dalam waktu sesingkat itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah itu peningkatan satu kali yang disebabkan oleh pengaktifan tubuh yang memikat? Atau apakah pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari persetubuhan dengan David, orang gila dengan kekuatan pikiran yang kuat? Celeste tidak yakin. Jika itu karena pengaktifan tubuhnya yang memikat, maka dia tidak lagi melakukan tubuh memikat lainnya untuk diaktifkan, sehingga pertumbuhan kekuatan pikirannya akan kembali laju lambat sebelumnya. Namun, jika itu karena persetubuhannya dengan David, maka akan ada sesuatu untuk ditulis. Bagaimanapun, David sudah memanfaatkannya 2 kali, jadi dia bisa menerima lebih banyak dari mereka di masa depan. Keinginan dalam tubuhnya tidak hanya dapat dipertahankan dalam keadaan harmonis untuk waktu yang lama, waktu agar tidak muncul kembali sehingga menimbulkan masalah, tapi bisa juga dengan cepat meningkatkan kekuatan pikirannya. Kalau begitu, kenapa tidak? Celeste yang sekarang, setelah melakukan hubungan intim dengan David 2 kali, melakukannya secara perlahan, menerima David di dalam hatinya dan mengakuinya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1444. Paling tidak, setidaknya dia tidak benci melakukan hal memalukan seperti itu. Selain kekuatan pikirannya meningkat beberapa kali lipat, Celeste juga menemukan benih pikiran yang sangat tersembunyi di tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan pikirannya yang lebih kuat, dia tidak akan menemukannya sama sekali. Dia belum pernah menyadarinya sebelumnya. Awalnya, Celeste mengira itu ditinggalkan oleh tuannya. Namun, ketika dia menyentuh benih pikiran ini, dia tidak merasakan energi di milik tuannya sama sekali. Celeste bingung, karena itu bukan tuannya, siapa yang akan meninggalkan benih pikiran di tubuhnya? Jelas sekali untuk mengawasinya, dan dari benih pikiran ini, Celeste merasakan kekuatan pikiran pemiliknya sangat besar, artinya kekuatan orang tersebut juga harusnya besar. Di alam semesta, ada orang seperti David yang memiliki kekuatan pikiran yang kuat namun, kekuatan lemah, tapi ini sangat jarang terjadi. Celeste baru bertemu David dalam 1000 tahun terakhir yang seperti ini, dan dia bahkan belum pernah mendengar tentang orang lain. Juga tidak pernah tercatat dalam sejarah sekte warna-warni. Kekuatan pikiran adalah sesuatu yang hanya bisa dihasilkan setelah mencapai keabadian realem sovereign rank, dan itu diperlukan untuk menembus realem abadi. Bagi David, seorang pria yang baru saja memasuki alam abadi, memiliki pikiran yang begitu besar kekuatannya sungguh luar biasa. Dia percaya bahwa meskipun tuannya mengetahui hal itu, dia pasti akan terkejut. Celeste telah berhubungan dengan banyak orang berkuasa selama bertahun-tahun, dan dia tidak tahu siapa yang meninggalkan benih pikirannya. Faktor utamanya adalah dia tidak tahu kapan barang itu tertinggal. Jika tidak, dia akan membuat daftar semua orang berkuasa yang pernah berinteraksi dengannya selama periode ini dan mengecualikan sisanya sehingga dia bisa mempersempit cakupannya. Jika dia tidak tahu siapa orang itu, maka dia tidak akan repot-repot mencobanya. Dia tidak bisa menyimpan benda ini di dalam tubuhnya, dan dia harus menemukan cara untuk membuangnya. Dia berusaha mati-matian, meskipun pihak lain hanya meninggalkan benih pikiran, dia masih belum bisa menghilangkannya dengan kekuatan pikirannya saat ini. Jika kekuatan pikiran Celeste tidak meningkat beberapa kali karena alasan tertentu, dia bahkan tidak akan mendeteksinya. Apa yang harus saya lakukan? Celeste terkoyak, tampaknya hanya David satu-satunya yang bisa membantunya lagi. Kalau tidak, dia harus menunggu sampai dia kembali ke sekte warna-warni dan mintalah tuannya untuk mengeluarkannya untuknya. Tidak apa-apa jika dia tidak menemukannya. Sekarang setelah dia memilikinya, Celeste tidak ingin membiarkan barang orang lain tetap berada di dalam tubuhnya, memata-matainya setiap saat. David baru saja kembali dari mandi air dingin untuk menenangkan tubuhnya yang gelisah secara perlahan. Tak disangka, suara Celeste kembali terdengar kali ini. David, aku butuh bantuanmu. Celeste, apakah kamu gagal menekan keinginanmu lagi? David bertanya dengan senyum yang dipaksakan. Apa yang kamu katakan? David, bisakah kamu mengisi kepalamu dengan hal lain? Anda pikirkan saja hal-hal cabul ini. Celeste berkata dengan genit. Dia tidak menyadari bahwa nada pembicaraannya dengan David sudah mulai berubah. Dia tidak akan pernah berbicara kepada David dengan nada seperti ini sebelumnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1445. Celeste, kamu salah paham. Aku hanya ingin tahu bahwa dengan kekuatanmu, apalagi yang bisa saya bantu selain ini? Ya, aku butuh bantuanmu untuk hal lain kali ini. Celeste, tolong beritahu aku. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti akan melakukan terbaik. Saat saya memeriksa tubuh saya tadi, saya menemukan ada yang menanam benih pikiran di tubuh saya pada suatu saat. Dengan kekuatan pikiranku saat ini,
Aku tidak bisa menghapusnya, jadi aku berharap kamu bisa menggunakan kekuatan pikiranmu yang kuat untuk membantuku. Singkirkan itu, benih pikiran yang ditanam oleh orang lain. Siapa itu? Apa fungsinya? David bertanya, merasa bingung. Meskipun kekuatan pikirannya kuat sekarang, pemahamannya tentang kekuatan pikiran masih pada tahap paling dasar. Di masa lalu, dia sebenarnya menggunakan kekuatan pikiran untuk menyerang pikiran dan pikiran orang lain, mengendalikan nasib mereka. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi mereka mungkin tidak punya niat baik, dan tujuannya adalah untuk memata-mataiku, jawab Celeste. Lalu apa yang harus aku lakukan? Anda hanya perlu melepaskan kekuatan pikiran Anda yang kuat. Kemudian, ikuti panduannya. Kekuatan pikiranku, raih posisi benih pikiran, bungkus, dan gerakkan keluar dari tubuhku. Oke, ayo mulai. Setelah David selesai berbicara, dia melepaskan kekuatan pikirannya dan mengikuti panduan Celeste. Kemudian, dia meraih tubuhnya dan menemukan benih pikiran. Itu diam-diam tersembunyi di tubuh montok Celeste. Saat dia melihatnya, tiba-tiba David memiliki intuisi di dalam hatinya bahwa ini ditinggalkan oleh seorang pria. Bukankah sekte warna-warni hanya untuk wanita? Itu berarti itu tidak ditinggalkan oleh para tetua Celeste. Hal ini membuat David sangat marah. Tubuh montok ini adalah miliknya, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Itu seperti dua makhluk jantan yang bersaing untuk mendapatkan makhluk betina. David mencurahkan seluruh kekuatan pikirannya ke dalam benih pikiran ini, membungkusnya erat-erat, sehingga menjamin bahwa ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah menyelesaikan ini, David menggerakkan benih pikirannya secara perlahan. Selama periode ini, benih pikiran juga bergerak dan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan pikiran David. Meski begitu, ia tidak bisa lepas sama sekali. Setelah David dengan hati-hati memindahkan benih pikiran keluar dari tubuh Celeste, dia mengerahkan tenaganya, pikirannya dengan kekuatan penuh dan menghancurkan benih pikiran sepenuhnya. Pada saat yang sama, di benua Simmons di Star Kingdom, Neck, yang berada hendak berangkat ke benua warna-warni, tiba-tiba membeku. Api hampir padam dari matanya. Dia merasakan benih pikiran yang dia tinggalkan di tubuh Celeste telah hancur. Artinya, mulai sekarang, dia tidak bisa lagi memata-matai Celeste, dan dia juga tidak bisa menentukan lokasi spesifik pihak lain. Awalnya, menurut rencana Neck, dia pertama-tama akan pergi ke sekte warna-warni memperjelas masalah ini dan menangkap peluang baru ini. Kemudian, sesuai petunjuk benih pikiran yang ditinggalkannya di tubuh Celeste, dia akan segera menemukan pihak lain. Dia akan membunuh pria yang mengambil keperawanan Celeste dan akhirnya membawa Celeste kembali ke sekte warna-warni untuk meminta penjelasan. Sayangnya, benih pikiran itu hancur sebelum dia bisa berbuat apapun. Sekarang, dia tidak dapat lagi menentukan lokasi Celeste dan tidak dapat menemukannya lagi. Dia hanya bisa menunggu Celeste kembali sendiri. Jika dia tidak benar-benar membawa pria itu kembali, di mana dia akan menemukannya? Ini secara langsung mengganggu semua rencananya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1446. Kamu besetret. Tidak peduli siapa kamu, lebih baik kamu berdoa agar aku tidak menangkapmu, atau aku pasti akan membunuhmu dan memberimu nasib yang lebih buruk dari kematian, raung Neck dengan marah. Jarak antara Bima Sakti dan Star Kingdom sangat jauh. Jarak ini telah melampaui kognisi manusia di bumi, dan ia bahkan tidak dapat diukur dengan nilai apapun yang diketahui di bumi. Jika seseorang mengandalkan terbang, bahkan dengan kecepatan cahaya, mereka hanya akan mampu mengukur jarak dalam satuan ratusan juta tahun jika mereka mau mencapai Star Kingdom dari Bima Sakti. Ada juga kemungkinan lain, hanya para Eternals yang bisa mengobrak-abrik ruang dan berjalan di ruang lain yang bisa melintasi jarak tak berujung dan mencapai tujuan mereka dalam waktu singkat. Tentu saja, apa yang disebut waktu singkat ini bukan hanya 1 atau 2 hari, atau 10 hari, atau bahkan setengah bulan. Hanya saja dibandingkan dengan kecepatan ratusan juta tahun, itu memang sangat singkat. Dilihat dari kecepatan David dan lainnya di alam abadi yang sangat luas, akan memakan waktu hampir 1 tahun untuk mencapai Star Kingdom jika tidak ada penundaan. Pada periode berikutnya, dengan bantuan David, Celeste menyelesaikannya untuk sementara. Masalah fisik, dia tidak hanya menekan hasrat dari tubuhnya yang memikat, tapi dia juga mengusir benih pikiran yang ditinggalkan oleh orang kuat tak dikenal di tubuhnya. Celeste juga tidak terus mundur. Sebaliknya, dia sering keluar untuk mengobrol dengan para wanita. Mereka akan berbicara tentang situasi dasar di Star Kingdom dan peraturan-peraturan dari sekte warna-warni. Dia mengizinkan mereka untuk memiliki pemahaman sebelumnya dan juga mempersiapkan diri. Star Kingdom tidak ada bandingannya dengan Bima Sakti. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. Di Bima Sakti, David adalah sang guru dan apa yang dia katakan adalah sang kekaisaran,
sementara tidak ada yang berani membantahnya. Celia dan para wanita semuanya mempunyai hubungan dekat dengan David, dan dengan David sebagai milik mereka. Pendukungnya, mereka secara alami berada di puncak piramida Bima Sakti. Namun, berbeda di Star Kingdom. Ini adalah peradaban tingkat 7. Belum lagi David baru saja melangkah ke alam abadi. Bahkan Celeste, seorang rangker penguasa alam abadi, harus berhati-hati saat menghadapi pukulan besar itu. Di Star Kingdom, hanya dengan menerobos alam abadi dan menjadi orang di luar alam abadi dapat berdiri di puncak piramida, membimbing negara, dan merumuskan peraturan. Celia dan yang lainnya hanya bisa memulai dari level paling bawah. Meski demikian, Celeste juga mengatakan bahwa mereka tidak perlu terlalu khawatir. Setelah tiba di Star Kingdom dan bergabung dengan Sekte Iridescent, mereka bisa dianggap memiliki pendukung. Sekte warna-warni masih memiliki banyak prestise di Star Kingdom. Bukan hanya kuat, tapi ada juga beberapa orang di luar alam abadi di dalamnya. Pada saat yang sama, itu juga dikaitkan dengan banyak kekuatan yang kuat. Setidaknya setengah dari mantan pendeta tinggi yang dilatih oleh Sekte Warna-Warni pernah menikah dengan berbagai kekuatan kaya. Kebanyakan dari mereka adalah istri-istri pertama yang mempunyai hak berbicara di dalam diri mereka masing-masing. Sekte, ada juga berbagai murid pribadi, murid inti, dan murid biasa. Murid-murid di bawah pendeta tinggi yang telah menikah dengan berbagai kekuatan. Meskipun sebagian besar dari orang-orang ini memiliki keluarga sendiri, Sekte Warna-Warni masih mengasuh mereka. Jika Sekte Warna-Warni berada dalam masalah, mereka tidak akan berdiam diri. Semua orang ini jika dijumlahkan merupakan kekuatan yang cukup besar di Star Kingdom. Oleh karena itu, di Star Kingdom, biasanya tidak ada yang menimbulkan masalah bagi Sekte Warna-Warni kecuali mereka adalah musuh bebuyutan sekte tersebut. Waktu perlahan berlalu, saat mereka melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, tidak mungkin menggunakan hari untuk menghitung waktu, karena tidak ada siang maupun malam di sini. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1447. Pada awalnya, semua orang akan menghitung hari dengan diam-diam di dalam hati mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, David dan yang lainnya lupa berapa hari yang telah berlalu. Oleh karena itu, mereka akan tidur ketika mereka mengantuk, dan duduk dan mengobrol ketika mereka bangun. Dari semuanya, hanya David yang paling bosan. Semua orang perlu berlatih, tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya perlu memikirkan cara membelanjakan dolar bintangnya. Apalagi David tidak tahu cara berlatih. Saat ini, semua orang sedang duduk bersama dan mengobrol tentang Star Kingdom dan Sekte Warna-Warni. Tak hanya Celeste yang hadir, di kesempatan langka ini, Amadi pun ikut keluar. Setelah kejadian di bis galaksi, Amadi mendapati dirinya kekurangan kekuatan. Baru-baru ini, dia berlatih dalam pengasingan. Meskipun dia masih kuat di Star Kingdom, ada banyak orang lebih kuat dari dia. Di sana, tidak ada yang berani menyerangnya. Namun, saat dia dikepung oleh puluhan ruler ranks in the Beast Galaxy, Amadi merasakan ancaman kematian. Jika Celeste tidak mengambil tindakan tepat waktu, dia dan David akan menjadi sejarah. Setelah lolos dari bahaya, Amadi pun belajar dari pengalaman menyakitkan itu. Penting untuk bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Dia tidak ingin menjadi bunga di rumah kaca yang membutuhkan perlindungan rumah bintang. Cepat atau lambat, dia harus keluar dan mengambil alih hidupnya sendiri. Karena itulah orang tua Amadi memintanya untuk berkencan dengan Celeste. Mereka tidak bisa berada di sisi putra mereka selamanya. Sebagai kepala muda Star Mansion, Amadi harus belajar untuk tumbuh dan berkembang mandiri. Jika dia ingin berkembang, merasakan ancaman kematian adalah cara tercepat. Pada saat itu, Celeste mungkin memikirkan alasan ini, jadi dia tidak membuat bergerak terlebih dahulu, tetapi memilih untuk bergerak pada saat yang paling kritis. Amadi, kamu sudah lama tidak muncul. Apakah Anda mengasingkan diri baru-baru ini? David bertanya dengan santai. David, kamu tidak tahu. Saya telah bekerja keras akhir-akhir ini, dan saya telah mengembangkan kekuatanku dengan putus asa. Setelah apa yang terjadi di Beast Galaxy, aku sudah memikirkannya matang-matang. Kita bahkan tidak bisa bersaing dalam peradaban level 5 seperti itu. Beast Galaxy dengan tingkat kekuatan ini, apalagi di Star Kingdom. Jika saya bukan kepala Star Mansion yang lebih muda, saya mungkin tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Jadi, kita masih harus bekerja keras. Kita hanya bisa bersantai dan menikmati kehidupan setelah kita menerobos alam abadi dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang dapat mengatur aturan di Star Kingdom, desah Amadi. Apakah kamu sudah mencapai pencerahan, Amadi? David berkata sambil tersenyum. Ya, pernah, dan itu bagus. Melihat ke belakang, saya selalu menyelesaikan tugas ayah saya, dan saya tidak pernah menetapkan tujuan untuk diri saya sendiri. Aku memikirkan hal itu dengan orang tuaku dan Bintang Mansion.
saya bisa menjadi pengganggu dan tidak ada yang berani melakukannya. Sentuh saya. Sekarang, aku mengerti bahwa terkadang, aku mungkin berada di luar jangkauan mereka. Seperti kali ini di bis galaksi. Jika bukan karena Nona Celeste, kita sudah menjadi abu. Sepertinya kamu sudah dewasa. Ini adalah hal yang baik, dan itu akan sangat membantu jalan masa depanmu. David, kamu juga sama. Meskipun Anda adalah orang nomor 1 di Bima Sakti dan tidak ada yang berani menentang Anda harus menahan diri saat Anda datang ke Star Kingdom agar tidak memprovokasi orang-orang besar yang dapat dengan mudah membunuhmu hanya dengan jentikan jari, Amadi mengingatkan. Terima kasih telah mengingatkanku. Saya juga naik dari bawah selangkah demi selangkah. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan, kata David. Dia tidak seperti Amadi yang berasal dari kalangan bangsawan. Dia datang dari bumi, sebuah planet tempat tinggal asli, dan sampai ke tempat dia melangkah. Demi langkah, ia kemudian tidak hanya berhasil meninggalkan bumi, tapi juga meninggalkan Bima Sakti. Meskipun sistem tersebut sangat membantunya dalam mencapai posisinya saat ini, dia juga tahu bahwa kewaspadaan dan kepribadiannya yang rendah hati adalah penyebab utama kesuksesannya. Bagaimanapun, memiliki sistem bukan berarti tak terkalahkan. Dia juga perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan banyak poin mewah. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1448. Jika David adalah tipe orang yang sombong dan cuek, dia mungkin sudah dibunuh oleh seseorang yang lebih kuat darinya, atau ditangkap dan diiris untuk penelitian. Senang sekali kamu mengerti, kenapa kita tidak punya permainan? David, sejak kamu bisa tumbuh hingga levelmu saat ini di peradaban tingkat rendah seperti Bima Sakti, percayalah bahwa bakat Anda pasti akan membawa ledakan besar ketika Anda tiba di Star Kerajaan. Mari kita lihat siapa yang pertama kali mencapai Sovereign Rank, sementara siapa yang kalah harus memanggil pemenang ayah. Bagaimana dengan itu? Amadi tiba-tiba menyarankan. Dia juga ingin memiliki hubungan yang baik dengan David. Pada akhirnya, mereka menghadapi kematian bersama. David memiliki kepribadian yang baik dan cocok dengan kesukaan Amadi. Dia tidak lemah dan bahkan kebal terhadap skill pengamatan bintang. David lahir di planet hidup kecil seukuran pelet, namun mampu tumbuh menjadi orang nomor 1 di Bima Sakti. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Prestasi David di masa depan mungkin tak kalah dengan Amadi. Selama David setuju, tidak masalah siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini. Bagaimanapun, persaudaraan keduanya akan semakin kokoh. Andai David bisa mengalahkan Amadi, Amadi pun rela memanggilnya ayah. Oke, motivasi datang hanya ketika ada tujuan. Mari kita bandingkan dan lihat siapa yang bisa mencapai Sovereign Rank terlebih dahulu. David memikirkannya dan merasa tidak ada ruginya, jadi dia setuju. Alasan utamanya adalah dia juga merasa Amadi adalah orang yang baik. Meskipun ia dilahirkan dengan sendok perak dan memiliki beberapa masalah kecil, ia mempunyai cita-cita dan nilai-nilai yang baik. Dia bukanlah pembuat onar yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, dia tetaplah seorang teman yang berharga. David tidak pernah takut pada siapapun ketika membandingkan kecepatan kultivasi. Berapa tahun yang dibutuhkannya untuk memulai dari awal dan mencapai alam abadi? Jika orang mengetahui hal ini, pasti akan mengejutkan semua orang, bahkan di Star Kerajaan. Ketika David memikirkan hal ini, dia merasa masih perlu menemukan Lorraine. Dia sudah menjelaskannya kepada Celia dan yang lainnya, jadi mereka tidak akan menceritakan kisahnya yang lain. Namun, Lorraine berbeda. Untungnya, dia tidak tahu banyak. Karena kamu setuju, maka sudah beres. Ngomong-ngomong, David, kamu harus bekerja lebih keras. Sekarang, aku berada di 2 alam kecil di depanmu. Apakah kamu perlu aku menunggumu? Tidak dibutuhkan. Anda harus cepat dan berlatih. Jangan tunggu aku akan menyusul dan melampauimu dalam waktu singkat. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Keduanya mengobrol dengan gembira. Tak satu pun wanita di sebelah mereka yang menyela. Ketika mereka selesai berbicara, Celeste berkata, Amadi, faktanya memang begitu berpikir seperti ini berarti upaya ibumu untuk menyerahkanmu kepadaku tidak sia-sia. Anda telah mendapatkan sesuatu dalam perjalanan ini. Nona Celeste, aku dulunya agak brengsek. Sebagai kepala bintang yang lebih muda di mansion, saya sombong dan mengabaikan semua orang. Sekarang, aku telah sampai pada menyadarinya. Terima kasih telah membawaku keluar dan membiarkanku mengalami rasa takut kematian. Amadi mengucapkan terima kasih kepada Celeste dengan hormat. Kamu sadar adalah tanda pertumbuhan, Amadi. Anda harus tahu itu kamu bukan satu-satunya murid langsung Star Mansion, dan kamu bukan anak laki-laki satu-satunya dari ayahmu. Statusmu saat ini sebagai kepala yang lebih muda adalah karena bakat yang luar biasa, dan juga karena ibumu adalah salah satu dari 7 siswa tertinggi terakhir, pendeta wanita dari Sekte Warna-Warni. Namun posisi ini belum stabil.
Jika kamu ingin mempertahankan statusmu sebagai kepala suku yang lebih muda dan mewarisi posisi ayahmu sebagai kepala Star Mansion di masa depan, Anda masih harus terus bekerja keras. Jika kamu gagal, kamu harus tahu apa yang akan terjadi pada kamu dan ibumu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1449. Saya tahu, Nona Celeste, kata Amadi dengan suara yang dalam. Dia sekarang adalah kepala Star Mansion yang lebih muda. Jika dia gagal dalam kompetisi memperebutkan kepala Star Mansion, dia akan dikejar oleh keturunan langsung Star Mansion lainnya. Untuk mencegah mereka melakukan serangan balik, Amadi pasti akan berjuang untuk kematian dan tidak memberi mereka kesempatan untuk kembali lagi. Banyak kekuatan besar yang seperti ini. Jika ingin bertarung, Anda harus menang, karena jika kalah, Anda akan menghadapi neraka. Jika Anda takut akan hal ini, sebaiknya Anda tidak bertengkar dan puas saja dengan kehidupan seorang orang biasa. Setidaknya, ini akan lebih aman. Celeste melanjutkan, dan sejauh yang saya tahu, seseorang di Star Mansion dari garis keturunan langsung diam-diam berencana untuk mengambil alih posisimu sebagai kepala yang lebih muda, dan kekuatan di belakang pihak lain tidaklah lemah. Ibumu tidak ingin kamu tetaplah berlindung di Star Kingdom. Jadi itu sebabnya aku membayar mahal untuk mendapatkan identitas Anda sebagai penegak alam semesta. Kami berharap Anda akan tumbuh setelah keluar bersamaku. Siapa? Amadi menyipitkan matanya dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia tahu Nona Celeste tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. Karena dia mengatakannya, itu pasti benar. Ada banyak keturunan langsung dari Star Mansion, bahkan ayahnya pun memiliki ratusan putra selama ribuan tahun ini. Namun, orang-orang ini selalu bersikap hormat saat melihat Amadi. Siapa yang diam-diam merencanakan posisinya sebagai kepala yang lebih muda? Amadi menelusuri semua orang yang terpikir olehnya dan masih belum bisa memahaminya. Yang dibicarakan oleh Nona Celeste, ibumu akan memberitahumu saat kamu mencapai Immortal Rank. Ini tidak akan baik untuk kamu tahu sekarang. Itu hanya akan mempengaruhi keadaan pikiranmu. Nona Celeste, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu dan ibu. Aku pasti akan mempertahankan status saya sebagai kepala yang lebih muda. Dan saya akan berhasil mewarisi posisi kepala Star Mansion di masa depan sehingga kamu dan ibu tidak lagi menjadi takut. Amadi berjanji dengan sungguh-sungguh. Itu bagus, kamu harus tahu bahwa kamu adalah satu-satunya harapan ibumu. Dia menaruh terlalu banyak harapan padamu. Jika sesuatu terjadi pada Anda, dia mungkin tidak akan bertahan hidup. Saya mengerti, Amadi saat ini bukanlah Amadi yang suka memberontak, congkak, dan periang. David melihat ketika mereka pertama kali bertemu. Dia sekarang lebih dewasa dan lebih mantap. Setelah cobaan hidup dan mati di bis galaksi dan apa yang baru saja dikatakan Celeste tadi, terlihat jelas kalau Amadi sudah beranjak dewasa. Dia pintar, dia tahu niat ibunya dan Nona Celeste. Semua yang mereka lakukan adalah demi kebaikannya sendiri. Ayah Amadi mempunyai ratusan anak laki-laki, namun ibunya hanya mempunyai satu anak laki-laki, yaitu dirinya sendiri. Jika dia meninggal, ayahnya mungkin akan sedih selama beberapa hari, dan kemudian semuanya akan terjadi sama. Namun, ibunya mungkin memilih untuk mengikuti jejaknya dan menghilang dari dunia ini bersama dengannya. Oleh karena itu, Amadi tidak terlalu menyayangi ayahnya, kepala keluarga saat ini Star Mansion, tapi hanya kekaguman dan sedikit ketakutan. Sebaliknya, dia merasakan rasa hormat dari lubuk hatinya yang terdalam kepada ibunya. Amadi tak segan-segan mempertaruhkan nyawanya untuk membela ibunya dari siapapun, berani untuk tidak menghormatinya. Dari percakapan singkat antara Celeste dan Amadi ini, David, Celia, dan yang lainnya memahami betapa kejamnya persaingan antar kekuatan besar. Padahal orang seperti Amadi berasal dari latar belakang terpandang dan mempunyai bangsawan statusnya, di saat yang sama, persaingan yang harus mereka hadapi cukup sengit. Jika mereka tidak memperhatikan, akibatnya akan sangat serius. Kematian sebenarnya adalah akhir yang lebih baik. Banyak pecundang yang akan lumpuh dan dipenjara seumur hidup. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1450. Bagi mereka yang terpilih, ini akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Benua warna-warni di Kerajaan Bintang adalah tempat kekuasaan tertinggi di Kerajaan Bintang. Sekte Warna-Warni, berada. Hari ini, Sekte Warna-Warni menyambut tamu super abadi yang terhormat. Pria ini adalah Grandmaster keluarga Simmons, Nek. Di Star Kingdom, meskipun pembangkit tenaga listrik alam abadi tidak ada di mana-mana, mereka tidak dianggap langka. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik di alam abadi yang cukup terkenal. Namun, kebanyakan dari mereka adalah ruler ranker. Tidak banyak yang bisa mencapai peringkat abadi. Setiap ranker abadi merupakan andalan berbagai kekuatan. Adapun sovereign ranker, mereka bahkan lebih langka.
Mereka semua adalah petarung terbaik kekuatan faksi masing-masing. Celeste adalah sovereign ranker yang kuat. Statusnya di Sekte Warna-Warni tidak rendah. Jika seseorang ingin menjadi terkenal di Star Kingdom, berdirilah di puncak piramida menjadi salah satu dari sedikit orang yang menetapkan aturan, dan disembah, dan dikagumi oleh banyak orang. Pertama-tama seseorang harus menerobos alam abadi, dan memiliki kekuatan seseorang di luar alam abadi. Pembangkit tenaga listrik semacam ini seperti senjata nuklir di bumi. Meskipun mereka tidak mudah untuk diterapkan, namun mempunyai efek jera yang kuat. Seseorang di luar alam abadi juga harus dimiliki oleh setiap kekuatan besar. Jika tidak peduli berapa banyak orang yang Anda miliki atau berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda hanya bisa dianggap sebagai kekuatan berukuran sedang. Seseorang di luar alam abadi adalah garis pemisah bagi semua kekuatan. Sama seperti ada negara-negara tanpa senjata nuklir di bumi. Keluarga Simmons adalah kekuatan besar dengan seseorang yang melampaui alam abadi, dan mereka punya lebih dari satu. Sebelum Neck, ada Grandmaster lain dari keluarga Simmons yang pernah juga menembus alam abadi lebih awal. Namun, Grandmaster keluarga Simmons ini mengalami puluhan luka serius ribuan tahun yang lalu dan belum pulih sampai sekarang. Kita harus tahu bahwa tubuh pembangkit tenaga listrik tingkat ini memiliki kekuatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Oleh karena itu, jelas bahwa luka-lukanya sangat parah sehingga dia masih bertahan tidak dapat disembuhkan setelah puluhan ribu tahun penyembuhan. Keluarga asli Simmons perlahan mulai menurun. Pasukan lain telah menargetkan benua Simmons yang mereka duduki dan mereka akan mengambil alih itu untuk menjadikannya milik mereka. Tanpa diduga, lebih dari 1000 tahun yang lalu, Neck berhasil melewati alam abadi dalam satu gerakan dan menjadi orang kedua di luar alam abadi di keluarga Simmons. Dia menstabilkan keluarga Simmons yang goyah dalam sekejap. Neck telah menjadi raksasa baru Star Kingdom, dan dia sangat aktif di Star Kingdom selama lebih dari 1000 tahun. Pertama-tama, dia akhirnya keluar dari pengasingan setelah puluhan ribu tahun dia harus bersenang-senang. Kedua, wajar saja jika membangun kembali reputasi keluarga Simmons agar pasukan yang mengawasi benua Simmons mengetahui hal itu. Keluarga Simmons saat ini tidak mudah untuk diganggu. Inilah yang terjadi setiap orang. Raksasa baru akan melakukannya. Jika seseorang di kerajaan bintang berhasil melewati alam abadi, mereka tidak akan bersembunyi kecuali ada keadaan khusus. Semua orang mungkin tidak tahu segalanya tentang latar belakang semua kekuatan besar, tetapi mereka mengetahui setidaknya 80 hingga 90%-nya. Karena semakin besar kekuatan yang ditunjukkan, semakin banyak sumber daya yang bisa didapat di Star Kingdom, sehingga menarik lebih banyak talenta untuk bergabung. Dengan sumber daya dan murid-murid yang luar biasa, hanya kekuatan yang dapat mengembangkan lebih banyak orang-orang yang berkuasa. Itu adalah lingkaran yang baik. Jika ada yang menerobos dan tidak pamer melainkan menyembunyikannya, tidak ada seorang pun dari itu. Dunia luar akan mengetahuinya, jadi seseorang pasti tidak akan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Bagaimanapun, setelah terobosan Neck, dia mengadakan perjamuan besar di Simmons benua, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya datang untuk memberi selamat kepadanya dengan harta karun yang berharga. Ini saja telah menghasilkan banyak uang bagi keluarga Simmons. Neck tidak datang ke benua warna-warni hari ini untuk mengejar ketinggalan sekte Iridescent, sebaliknya, dia ada di sana untuk meminta penjelasan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1451. Dia ingin bertanya, bukankah Sekte Warna-Warni mengatakan bahwa Celeste dibesarkan sebagai seorang penggantinya dan tidak mau menikah? Kenapa keperawanannya diambil oleh laki-laki? Apakah kamu meremehkanku atau keluarga Simmons? Neck dengan cemberut tiba di pintu Sekte Warna-Warni. Neck hendak masuk saat dia melihat keajaiban warna-warni yang megah dan megah gerbang di depannya, yang terdiri dari 7 warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Segera, dia dihentikan oleh penjaga gerbang dari Sekte Warna-Warni. Mereka yang menghentikannya adalah 2 wanita. Salah satu dari mereka lebih tua dari yang lain. Salah satunya berusia sekitar 40 tahun, usia di mana dia masih memiliki pesonanya. Yang lainnya berusia 20-an, masa puncak hidupnya. Para wanita harus berusia setidaknya 7 tahun untuk dapat memasuki Sekte Warna-Warni, dan mereka harus memiliki bakat luar biasa. Kedua sifat ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, di Sekte Warna-Warni, sama sekali tidak ada wanita jelek. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Mengapa urusanmu dengan Sekte Iridescent? Jika kamu tidak menerima undangan apapun dari kami, silakan pergi. Sekte Warna-Warni tidak menerima pria, kata wanita yang lebih tua. Pergi dan beritahu ketua sektemu bahwa Neck dari keluarga Simmons telah datang minta penjelasan dari Sekte Iridescent, kata Neck kosong.
Nek dari keluarga Simmons, kedua wanita itu kaget. Tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat yang tak terbatas ketika mereka melihatnya sekarang. Nek adalah raksasa terbaru Star Kingdom. Dia juga satu-satunya orang di Star Kingdom yang berhasil menembus alam abadi dalam 5.000 tahun terakhir. Ini adalah pria yang hebat. Bagi orang-orang dari level terendah seperti mereka, melihatnya saja sudah seperti sebuah kemewahan. Dikatakan bahwa pihak lain menyukai Penatua Red, kepala terakhir 7 pendeta tinggi sekte tersebut. Dia ingin mengambil Penatua Red sebagai istrinya. Sayangnya, ini ditolak oleh sekte dan Elder Red. Mungkinkah karena hal ini pihak lain datang langsung untuk memintanya sebuah penjelasan? Namun, itu terjadi ribuan tahun yang lalu, kenapa dia datang lagi sekarang? Dan bahkan jika Nek berhasil melewati alam abadi dan menjadi raksasa bintang Kingdom, bukankah terlalu sombong baginya untuk datang ke sekte warna-warni sendirian untuk meminta penjelasan? Apakah dia tidak tahu kekuatan sekte warna-warni? Bahkan jika seluruh keluarga Simmons dimobilisasi, sekte warna-warni bisa musnahkan mereka semua. Lupakan saja, ini bukanlah hal yang harus mereka pertimbangkan. Sejak Nek ada di sini, itu lebih baik menyerahkannya pada sekte. Lord Simmons, mohon tunggu sebentar, saya akan melaporkan ini ke sekte. Setelah dia selesai berbicara, wanita yang lebih tua mengeluarkan transmisi suara batu dan melaporkan situasinya ke sekte. Wanita muda itu terus menatap ke arah Nek. Banyak orang tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat seseorang yang berada di luar sana, alam abadi dalam hidup mereka. Dia harus memperhatikannya dengan baik agar dia bisa kembali dan membual kepada teman-temannya. Ketika manajemen senior dari sekte Iridescent mendengar bahwa itu adalah Nek, raksasa yang baru muncul, mereka segera mengatur seseorang untuk keluar dan membawa Nek ke ruang tamu sekte, lalu melaporkannya ke kepala. Segera, 7 remaja putri yang berusia setidaknya 19 tahun ke atas keluar dari gerbang memakai rok 7 warna. Mereka menghampiri Nek dan berkata, dengan hormat, Lord Simmons, maaf telah menunggu lama. Silakan ikuti saya, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1452. Nek dipimpin oleh para wanita melalui gerbang warna-warni, menuju warna-warni sekte, dan akhirnya ke ruang tamu. 7 peri itu sangat istimewa di sekte warna-warni. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua berada di atas 19 baik tubuh maupun penampilan mereka. Luar biasa. Namun sayangnya, mereka tidak cukup berbakat. Jika mereka lebih berbakat, mereka mungkin akan menjadi salah satu dari 7 siswa teratas pendeta wanita. Karena mereka tidak cukup berbakat, mereka hanya bisa memanfaatkan bakat mereka dengan baik. Wajah dan figur untuk berlatih menari dan menerima VIPS untuk Iridescent Sekte. Hanya ada perbedaan 2 kata antara 7 imam besar dan 7 peri. Namun, status mereka sangat berbeda. 7 pendeta tinggi memiliki kesempatan untuk melampaui yang abadi, dan mereka memiliki penampilan, bakat, dan kebijaksanaan. Sebaliknya, ke-7 peri bahkan lebih sulit untuk melangkah masuk alam abadi. Mereka akan baik-baik saja selama mereka berpenampilan menarik. Yang pertama adalah objek utama pelatihan sekte tersebut. Yang terakhir hanyalah pemain sekte untuk menerima tamu terhormat. Status mereka lebih tinggi daripada murid biasa, tetapi mereka tidak dapat menjadi murid inti dan pribadi. Ini adalah posisi yang canggung dari 7 peri. Ketika seseorang melihat 7 pendeta tinggi, mereka akan melihat rasa iri mata mereka sangat menyedihkan. 7 peri itu tidak cukup berbakat. Jika mereka ingin melangkah ke dalam kekekalan alam untuk hidup selamanya dan awet muda selamanya, hanya bisa mereka gunakan harta dari langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka tidak akan memiliki kesempatan seperti itu di sekte warna-warni. Ada terlalu banyak murid di sekte warna-warni, dan ada juga banyak yang berbakat. Oleh karena itu, tidak mungkin membuang terlalu banyak sumber daya untuk mereka. Selain itu, ke-7 peri itu rela tinggal di sini karena warna-warninya sekte memberi mereka platform yang tidak bisa dilakukan oleh tempat lain. Hanya petinggi mutlak yang berhak menjadi tamu terhormat. Sekte warna-warni. Ketika ke-7 peri menerima tamu-tamu terhormat tersebut dan dibawa disukai oleh sebagian dari mereka, mereka dapat diambil kembali menjadi selir. Selama mereka menjaga orang-orang besar dengan baik dan meyakinkan orang-orang besar itu, gunakan segala jenis harta langit dan bumi untuk mengolahnya. Mungkin ada kesempatan bagi mereka untuk melangkah ke alam abadi di masa depan. Meski kemungkinannya kecil, seseorang memang berhasil dengan cara ini. Inilah yang juga sedang mereka upayakan. Oleh karena itu, mereka bahkan bekerja keras untuk posisi ke-7 peri. Seberapa besar Star Kingdom, berapa banyak wanita cantik dan tidak berbakat di sana, tidak semua orang bisa menjadi 7 peri dari sekte warna-warni khusus menerima tamu-tamu terhormat. Lord Simmons, mohon tunggu sebentar, kepala akan segera datang. Pertama, mari kita menari untukmu untuk menghilangkan kepenatanmu. Setelah ke-7 peri selesai berbicara,
mereka mulai menari dengan anggun di dalam ruang tamu. Masing-masing dari mereka seperti peri dari surga, dan mereka sangat menyenangkan mata. Kemudian, beberapa wanita membawa segala macam makanan ringan, anggur, dan makanan berharga memasuki ruang tamu. Mereka meletakkan piring-piring di depan Nek untuk dia makan. Nek pun tanpa basa-basi meminum wine dan menyantap snack sambil mengagumi tarian 7 peri. Ketujuh wanita ini sungguh baik. Tubuh dan penampilan mereka semuanya menakjubkan. Nek berpikir akan lebih baik jika membawa 2 orang kembali menjadi selirnya setelah urusan di sini telah selesai. Nek telah mengambil lusinan selir selama 1000 tahun terakhir. Setelah menari, ketujuh peri itu membungkuk kepada Nek dan keluar dari ruang tamu. Sebelum pergi, mereka menatap Nek dengan daya pikat yang kuat di mata mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1453. Hal itu membuat Nek, seorang mesum kawakan, sedikit tergoda. Dia sangat ingin menepi untuk memanjakan mereka. Sayangnya dia berada di sekte warna-warni, bukan tempat di mana dia bisa mengacau. Tidak lama setelah ketujuh peri itu pergi, seorang wanita cantik masuk. Di belakangnya ada 2 wanita cantik berusia 40-an atau 50-an. Ini adalah Nova Dream, kepala sekte warna-warni saat ini. Adapun 2 orang di belakangnya, mereka adalah 2 tetua dari sekte warna-warni, keduanya memiliki status yang sama dengan Celeste. Tuan Simmons, Anda di sini. Anda seharusnya memberitahu saya terlebih dahulu agar saya bisa mempersiapkan diri dengan baik. Sekte warna-warni mengabaikanmu kali ini. Mohon maafkan saya, Lord Simmons, kata Nova sopan begitu dia memasuki pintu. Meskipun dia adalah kepala sekte warna-warni saat ini, dia memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Dia berperingkat sangat tinggi di Star Kingdom. Namun, Nek pada akhirnya masih menjadi satu-satunya raksasa baru di Star Kingdom ribuan tahun. Dia berada di luar alam abadi sementara Nova hanyalah puncak alam abadi Ranker berdaulat. Meski jarak di antara mereka tampak kecil, jarak kecil ini bisa dihentikan 99% dari puncak Sovereign Ranker. Sulit untuk mengatakan apakah Nova dapat melewati kesenjangan ini dalam hidupnya. Meski begitu, Nova tidak tunduk pada Nek, sang raksasa baru. Dia mempunyai status khusus, dan dia tidak diperbolehkan melakukan ini. Lady Dream, kamu bersikap rendah hati. Kali ini, saya datang ke sekte warna-warni. Mohon maafkan saya karena mengganggu Anda, Nek pun menjawab dengan sopan. Saat ini dia tidak sombong seperti saat dia berada di luar gerbang sekte warna-warni. Saat itu, dia hanya menghadapi 2 penjaga gerbang dari sekte warna-warni, jadi dia tentu saja harus menunjukkan sikap yang pantas untuk orang besar. Sekarang, dia menghadapi Nova, kepala sekte warna-warni. Meskipun kekuatan lawannya lebih rendah darinya, di belakangnya ada keseluruhan sekte warna-warni. Selain itu, ada 4 orang di luar alam abadi di tempat area terlarang dari sekte warna-warni. Salah satunya adalah Master Celeste. Nek tidak berani bertindak sembarangan di depan sekte sekuat itu. Namun, dia datang dengan alasan di pihaknya. Saya bertanya-tanya mengapa Lord Simmons datang ke sekte warna-warni kali ini. Saya dengar dari para murid bahwa Anda datang untuk meminta penjelasan. Apakah kita melakukan sesuatu yang salah? Tolong tunjukkan pada kami, Lord Simmons. Kita harus memperbaikinya, Nova. Langsung ke pokok persoalan. Mereka telah melakukan semua yang perlu dilakukan. Mereka mengirim 7 peri untuk menerima Nek dan telah memberinya banyak penghormatan. Dia juga tidak ingin melanjutkan pembicaraan sopan itu. Dia masih harus berurusan dengan banyak hal dari sekte warna-warni. Nyonya Mimpi, saya kesini kali ini karena saya sangat ingin meminta penjelasan darimu, kata Nek serius. Tuan Simmons, lanjutkan. Saya tidak tahu apakah Lady Dream dapat mengingatnya lebih dari 1000 tahun yang lalu, saya baru saja menerobos dan mendatangi Anda. Saya bertemu Celeste di sekte Anda dan ingin dia menjadi istri pertamaku, tapi aku ditolak mentah-mentah oleh klan bangsawan. Tentu saja aku ingat, Elder Red adalah pemimpin dari 7 pendeta wanita di sekte tersebut. Dia sangat berbakat, dia hanya mengambil sedikit lagi dari 1000 tahun untuk mencapai Sovereign Ranker. Sekte itu juga merencanakan untuk melatihnya sebagai penerus, jadi kami tidak akan menikahkannya, jawab Nova. Artinya, kamu tidak akan menjodohkan Celeste denganku, dan kamu juga tidak akan menjodohkannya dengan dia. Orang lain, itu sudah pasti. Sudah kubilang, Penatua Red tidak akan menikah dan dia akan tinggal di sekte ini selamanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1454. Lalu apakah ada pria yang mengambil keperawanan Celeste? Dia bertanya dengan sedikit amarah. Apa? Kata-kata Nek mengagetkan Nova dan kedua tetua sekte warna-warni di belakangnya. Keperawanan Elder Red diambil oleh seorang pria? Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah dia dikirim dalam misi penegak semesta?
Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang mengambil keperawanannya? Sesuatu yang salah. Elder Red tidak ada di Star Kingdom, jadi bagaimana Nek tahu dia tidak perawan lagi? Nova memandang Nek dengan curiga. Dia melihat ketenangan di wajah pihak lain. Hal ini membuat Nova agak tidak bisa memastikan kebenaran masalah tersebut. Dengan identitas dan kekuatan Nek, dia tidak akan pernah mengatakan apapun yang dirinya yakin tentang itu. Kalau tidak, itu akan menjadi penghinaan bagi diri sendiri. Karena dia datang ke sini untuk menyuarakan ketidakpuasannya, maka itu pasti benar. Namun, Penatua Merah memang tidak ada di Star Kingdom. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Lord Simmons, Penatua Red diutus oleh sekte untuk menjalankan misi, jadi dia tidak berada di Kerajaan Bintang sekarang. Apakah ada kesalahpahaman? Baru mengungkapkan keraguannya. Salah paham, tidak ada kesalahpahaman. Nona Dream, sejak aku, Nek Simmons, berani mengatakan ini, saya yakin itu. Saya hanya ingin menanyakan hal itu kepada Anda. Awalnya, kamu dengan tegas menolakku, mengatakan bahwa Celeste tidak akan menikah di luar, tapi sekarang dia kehilangan keperawanannya dengan pria lain. Mengapa? Apakah kamu memandang rendah pada saya atau keluarga Simmons? Nek terdengar tidak senang. Sebagai raksasa baru Star Kingdom dan seseorang di luar alam abadi, Nek tidak akan takut untuk menunjukkan sikap kuatnya ketika diperlukan. Bahkan jika lawannya adalah kepala sekte warna-warni. Lord Simmons, keaslian masalah ini masih dipertanyakan. Ini bukan berarti kami tidak mempercayai Anda, tetapi kami memerlukan bukti. Kecuali jika Anda tampil meyakinkan, buktinya hari ini, Anda hanya bisa menunggu Penatua Red kembali untuk tatap muka. Jangan khawatir, selama kata-katamu benar, sekte warna-warni tentu saja akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Kami tidak akan membiarkanmu kalah. Hadapi di Star Kingdom, kata Nova, tidak patuh atau congkak. Menghadapi Nek, seseorang di luar alam abadi, Nova menunjukkan sikap sekte yang netral dalam menghadapi masalah. Karena kamu mengatakan sekte warna-warni telah mempermalukanmu, baiklah, tunjukkan padaku bukti yang meyakinkan. Kalau tidak, kamu hanya mencari masalah, padahal sebenarnya tidak menganggap serius sekte warna-warni. Kata-kata Nova, dan Nek tidak dapat menemukan kesalahan apapun di dalamnya. Namun, karena dia berani datang, dia harus percaya diri, meski agak memalukan. Nyonya Mimpi, pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada sekte warna-warni. Karena saya sangat menyukai Celeste, saat pertama kali bertemu dengannya, diam-diam aku menanamkan benih pikiran padanya tanpa persetujuannya. Tetapi saya menjamin reputasi saya sendiri yang saya miliki secara mutlak. Tidak ada niat menyakitinya. Aku hanya ingin melindunginya. Begitu Nek mengatakan ini, cahaya dingin langsung keluar dari mata Nova. Dia menatap Nek dengan sedikit rasa permusuhan di matanya. Beraninya dia menanamkan benih pikiran pada seorang penatua yang memegang posisi penting. Sekte warna-warni, ini bukanlah masalah kecil. Bahkan jika lawannya adalah Nek, seseorang di luar alam abadi, tetap saja terlarang. Tidak peduli seberapa kuatnya Nek, dia hanyalah satu orang. Bahkan dengan Grandmaster keluarga Simmons yang sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, hanya ada 2 orang. Beraninya dia melakukan ini pada sesepuh dari sekte warna-warni. Nek mungkin juga merasa bahwa apa yang dilakukannya sedikit tidak etis. Dia terus menjelaskan, Nyonya Impian, meskipun saya ditolak oleh sekte warna-warni, saya belum menyuarakan ketidakpuasan apapun selama ribuan tahun terakhir, dan saya sepenuhnya menghormati pilihan Anda. Lebih jauh lagi, benih pikiran tidak seperti yang Anda pikirkan dan itu tidak dapat berfungsi sebagai fungsi pengawasan kapan saja dan di mana saja. Ia hanya dapat menentukan secara kasar lokasi Celeste untuk melihat apakah dia aman. Itu saja. Ketika Nova mendengar itu, dia tentu tidak akan mempercayai omong kosong Nek. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1455. Jika apa yang dia katakan itu benar, jika benih pikiran hanya bisa menentukan lokasi dan keamanan Celeste, lalu bagaimana caranya dia memutuskan bahwa Penatua Red kehilangan keperawanannya? Namun, Nova sedang tidak berminat untuk melanjutkan hal ini saat ini karena dia ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, terutama menentukan apakah fakta itu Penatua, benar atau tidaknya Red kehilangan keperawanannya. Ini sangat penting bagi sekte warna-warni. Itu bahkan mungkin mempengaruhi rencana sekte warna-warni. Lord Simmons, maksud Anda mengetahui bahwa Penatua Red telah kehilangan keperawanannya kepada seorang pria melalui benih pikiran yang ditanam di tubuhnya. Nova bertanya dalam nada sedikit tergesa-gesa. Tepat, jawab Nek. Apa kamu yakin? Nova terus bertanya, nada suaranya meningkat secara signifikan. Tentu saja aku yakin, saya, Nek Simmons, akan bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Nek berkata dengan serius. Setelah mendapat jawaban tegas dari pihak lain, Nova tidak bicara lagi.
Namun, gelombang mengerikan di hatinya tersembunyi di balik wajahnya yang tenang. Penatua Red kehilangan keperawanannya karena seorang pria, lalu apakah itu berarti tubuh memikatnya juga hilang? Apa yang harus kita lakukan? Celeste adalah objek pelatihan utama berikutnya dari Sekte Warna-Warni dan saat ini kandidat paling menjanjikan di sekte tersebut akan melampaui alam abadi. Selain itu, dia juga memiliki tubuh yang memikat, salah satu fisik paling istimewa di dalam alam semesta. Nova tidak tahu banyak tentang situasi spesifik dari tubuh yang memikat itu. Dia hanya tahu bahwa sekali Celeste kehilangan keperawanannya dengan seorang pria, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tidak hanya tubuhnya yang memikat akan hancur, mengakibatkan kerusakan besar di dalamnya. Kecepatan kultivasinya, tetapi peluangnya juga akan menurun tajam untuk menerobos. Di saat yang sama, keinginan yang besar juga terus tumbuh di tubuhnya. Faktor utamanya adalah keinginan ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, dan memang demikian, akan menemaninya sepanjang hidupnya sampai dia meninggal. Penatua Red perlu menghabiskan sebagian besar energinya untuk terus-menerus menekannya. Dengan kata lain, peluang Celeste untuk menembus alam abadi semakin kecil dan anjlok, dan kekuatan tempurnya juga akan sangat berkurang mulai sekarang. Ini bukanlah hal yang baik untuk Sekte Warna-Warni. Karena alasan inilah Sekte Warna-Warni dengan tegas menolak lamaran pernikahan Nek dan memberitahunya bahwa Celeste tidak akan menikah di luar. Hal ini di luar kemampuan Nova, sang kepala. Dia harus melaporkannya kepada 4 tetua terkemuka sesegera mungkin. Dia membutuhkan mereka untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Mendesah, Nova sudah memikirkan betapa kecewanya mereka jika dia memberitahu 4 tetua yang memiliki reputasi baik tentang masalah ini, terutama guru tetua Red. Dia telah menginvestasikan banyak upaya pada Elder Red. Dia menyaksikan Penatua Red bergerak maju selangkah demi selangkah, semua orang mengharapkan. Di luar dugaan, kecelakaan seperti itu terjadi. Sekarang, mereka hanya bisa berharap itu adalah kesalahpahaman dan apa yang dibaca Nek memang salah, tidak akurat. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Karena Nek berani datang langsung ke Sekte Warna-Warni untuk mengatakan hal seperti itu, maka dia harus yakin. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1456. Kalau tidak, bukankah dia akan menembak kakinya sendiri? Pada saat itu, Sekte Warna-Warni bukanlah pihak yang memberinya penjelasannya, tapi dia harus memberikan penjelasan kepada Sekte Warna-Warni. Nova masih belum bisa memahaminya, mustahil bagi Celeste untuk tidak mengetahui situasinya sendiri. Sekali tubuhnya yang memikat melakukan hubungan intim dengan seorang pria, pasti akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Masuk akal jika dia tidak akan memiliki perasaan yang tulus terhadap seorang pria, dan kemudian kehilangan keperawanannya. Mengenai apakah dia dipaksa, ini bahkan lebih mustahil. Kali ini, Celeste diutus oleh sekte tersebut untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum semesta. Sepertinya dia juga membawa kepala Star Mansion yang lebih muda. Mereka hanya pergi ke peradaban tingkat menengah dan rendah. Dia adalah Sovereign Ranker, jadi siapa yang bisa memaksanya? Sovereign Ranker juga termasuk yang teratas di Star Kingdom, apalagi di Star Kingdom peradaban tingkat menengah dan rendah. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun akan sia-sia. Kecuali ada seseorang di luar alam abadi seperti Nek yang diam-diam menargetkan Celeste. Mereka tidak berani melakukan apapun di Star Kingdom, jadi mereka mengikutinya meninggalkan kerajaan bintang. Ini bukannya tidak mungkin, namun kemungkinannya sangat kecil. Seseorang yang berada di luar alam abadi tidak akan mengambil risiko sebesar itu demi seorang wanita. Mereka bisa mendapatkan semua wanita yang mereka inginkan, jadi mereka tidak perlu melakukan hal ini. Nova memutar otak dan masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika dia ingin mengetahui kebenarannya, dia hanya bisa menunggu Celeste kembali. Lord Simmons, karena Anda menanam benih pikiran di tubuh Elder Red, Anda harus tahu di mana Penatua Red sekarang, kan? Nova bertanya, awalnya saya mengetahuinya. Tetapi baru-baru ini, benih pikiran yang saya tanam telah hilang, jadi saya tidak tahu di mana Celeste sekarang, kata Nek jujur. Nova terkejut ketika mendengar berita itu. Benih pikiran yang ditanam Nek sudah dihilangkan, apakah benar ada seseorang di luar alam abadi yang mengikuti Elder Red? Dihapus, mustahil. Lord Simmons, yang bisa menghilangkan benih pikiran ditanam olehmu, seseorang yang berada di luar alam abadi? Nova jelas tidak percaya. Lady Dream, seperti yang saya katakan sebelumnya, benih pikiran yang saya tanam untuk Celeste tidak jahat. Itu hanya memiliki sedikit kekuatan pikiranku. Bahkan dengan pikiranmu saat ini, itu dapat dengan mudah dihilangkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika seseorang dengan sedikit lebih banyak kekuatan pikiran menghilangkannya. Nova tidak akan membahas topik ini lagi, dia juga tidak ingin melanjutkan bola balik.
Dia ingin memberitahu 4 tetua terkemuka tentang berita itu sesegera mungkin dan meminta mereka untuk mengambil keputusan. Lord Simmons, kami tidak bisa mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat sepihak Anda. Pendapat mengenai hal ini, kita perlu menunggu Penatua Red kembali untuk mengonfirmasi. Anda bisa tinggal di Sekte Warna-Warni untuk sementara waktu. Saya akan melaporkan kepada yang mempunyai reputasi baik segera, dan kemudian mengeluarkan perintah penarikan kembali kepada Penatua Red agar dia kembalilah sesegera mungkin. Jika semuanya seperti yang Anda katakan, saya pasti akan memberikan Anda jawaban yang memuaskan. Oke, kalau begitu aku akan menunggu di sini. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan Celeste saat dia kembali. Nova mengatur agar Neck tinggal di area VIP Sekte Warna-Warni. Kemudian, dia bergegas ke area terlarang di Sekte Warna-Warni tanpa henti. Itu juga merupakan tempat di mana 4 tetua terkemuka di luar alam abadi hidup dalam pengasingan. Nova mengambil surat perintahnya, melewati banyak formasi, dan keluar lembah. Dia tidak segera melangkah ke lembah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1457. Sebaliknya, dia berdiri di luar lembah dan berteriak dengan hormat, Kepala Sekte Warna-Warni, Nova Dream, perlu melihat 4 orang sesepuh. Segera terdengar suara di lembah. Nova, masuklah dulu. Ya, Penatua yang terhormat. Setelah Nova selesai berbicara, dia perlahan melangkah ke lembah. Tempat ini dipenuhi kicau burung dan wangi bunga yang bagaikan surga. Ada berbagai macam bahan obat, hewan, dan tumbuhan berharga di sini. Salah satu dari mereka akan berharga mahal jika dibawa keluar. Di tengah lembah terdapat beberapa kabin yang bersih dan rapi. Berjalan melalui aliran sungai yang jernih dan beberapa taman yang bermekaran, Nova akhirnya sampai di kabin. Sepanjang perjalanan, dia sangat berhati-hati, karena takut menginjak sehelai rumput atau seekor binatang kecil. Bahkan sehelai rumput pun di lembah ini akan terlihat sangat unik di luar. Tidak lama kemudian Nova berdiri di luar pintu. Krak, pintu kabin kayu terbuka dari dalam. Kemudian, seorang wanita tua keluar dari kabin kayu. Orang ini adalah salah satu dari 4 tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni. Dia juga berada di luar alam abadi dan keberadaannya yang terkenal di bintang kerajaan. Saat Nova melihat wanita tua itu, dia langsung bersiap untuk berlutut. Pada akhirnya, dia terhalang oleh gelombang energi, mencegahnya untuk berlutut. Dia tahu bahwa Penatua yang memiliki reputasi baik ini tidak suka orang lain berlutut untuknya. Jadi dia tidak memaksa lagi. Dia hanya membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, Nova menyapa Anda, yang terhormat tetua. Nova, sudah lama sekali kamu tidak datang menemui kami, kata wanita tua itu dengan senyuman. Meskipun dia terlihat sangat tua, dia berbicara dan bergerak tanpa masalah, dan dia tidak tampak tua sama sekali. Penatua yang terhormat, saya ingin datang menemani Anda, tetapi ada banyak hal-hal di sekte baru-baru ini, dan aku tidak dapat menahannya. Jika Anda dengan cepat menemukan seseorang untuk gantikan aku sebagai kepala, aku akan berada di sini menemanimu setiap hari. Oh kamu, kekuatan lain berjuang hidup dan mati untuk posisi Anda. Aku penasaran kenapa kalian semua begitu sopan satu sama lain dan menolak menjadi kepala, kata wanita itu tanpa daya. Ini dapat mencerminkan keunikan dari Sekte Warna-Warni. Nova tertawa, oke, berhenti bicara omong kosong dan beritahu aku apa yang terjadi. Penatua yang terhormat, Neck, raksasa baru dari keluarga Simmons, baru saja datang kepada kami sekarang dan meminta kami untuk memberinya penjelasan. Neck dari keluarga Simmons, apakah itu orang yang baru saja menerobos 1000 tahun yang lalu dan datang untuk meminta Red menjadi istrinya? Itu dia, sebuah penjelasan, dia masih baru dan bahkan belum menstabilkan kekuatannya sendiri. Penjelasan apa yang dia inginkan dari Sekte Warna-Warni? Wanita tua bertanya dengan curiga. Penatua yang terkemuka, Anda tahu, Nova menjelaskan masalahnya dengan hati-hati. Dia memberitahunya bagaimana Neck datang ke Sekte Warna-Warni, mengatakan bahwa dia diam-diam menanamkan benih pikiran pada Celeste dan bagaimana dia mengetahui bahwa Celeste kehilangan keperawanan dari umpan balik benih pikirannya. Dia juga memberitahu Penatua yang memiliki reputasi baik bagaimana benih pikiran Neck kemudian dihilangkan. Pada awalnya, masih terdengar berbagai suara bising di lembah. Ini adalah suara yang dibuat oleh hewan-hewan berharga. Namun, Nova menjelaskan lebih detail. Suasana di lembah mulai khusyuk. Hewan-hewan berharga ini sangat mujarab. Oleh karena itu, mereka tidak akan berani mengeluarkan suara apapun setelah mereka menyadarinya. Suasana hati Tuan sedikit buruk. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1458. Setelah Nova selesai berbicara, seluruh lembah menjadi sunyi, dan bahkan tidak ada suara nafas terdengar. Suasana di lembah itu sangat mencekam. Bahkan udara pun dipenuhi dengan niat dingin.
Wanita tua ini tidak lain adalah majikan Celeste, Eira, salah satu dari 4 tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni. Dia juga berada di luar alam abadi. Dia tidak sebanding dengan Nek, pria yang baru saja menerobos dan belum menstabilkan wilayahnya. Eira melampaui alam abadi hampir 100.000 tahun yang lalu. Nek bahkan belum lahir saat itu. Meskipun Nek telah menembus alam abadi dan mencapai alam tersebut yang diimpikan banyak orang, dia masih harus dengan hormat memanggil Eira sebagai seniornya. Setelah mendengarkan Nova, Eira hendak meledak. Dia bekerja sangat keras, menghabiskan begitu banyak usaha untuk muridnya, dan akhirnya mencapai hasil yang memuaskan. Namun dia kehilangan keperawanannya dengan laki-laki yang mengakibatkan kehancuran tubuhnya yang memikat. Alhasil, semua yang dilakukannya sia-sia. Bagaimana dia bisa menerima ini? Eira tidak sabar untuk segera muncul di samping Celeste untuk melihat apa yang terjadi. Dia ingin melihat pria bodoh mana yang membuat gadis ini bersedia memberi dirinya kepadanya dan melawan gurunya, atau pria pemberani mana yang berani mengambil paksa keperawanan murid langsung Eira, menyia-nyiakan semua usahanya sebelumnya. Tidak peduli bagaimana situasinya, Eira telah memutuskan dalam hatinya bahwa pria ini telah minta untuk mati. Bahkan jika dia berada di luar alam abadi, dia akan menjadi lawannya, membayar harga yang seharusnya. Situasi saat ini telah sepenuhnya mengganggu rencana Sekte Warna-Warni. Celeste lebih dari sekedar penatua atau penerus Sekte Warna-Warni. Dia juga memiliki misi yang sangat penting. Namun, Celeste belum mengetahuinya. Setelah dia melampaui alam abadi, inilah saatnya dia menyelesaikan misi ini. Namun, premisnya adalah tubuh memikatnya harus tetap lengkap. Kini, menurut Nova, tubuh memikat Celeste telah hancur. Dia tidak dapat lagi menyelesaikan misinya. Ini merupakan pukulan besar bagi Sekte Warna-Warni dan 4 tetua terkemuka. Eira sempat tidak bisa menerima kabar tersebut untuk beberapa saat. Dia berdiri di depan kabin kayu, tanpa berbicara. Waktu dan ruang di lembah seakan membeku. Saat ini, Nova merasa berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Jika dia menggerakkan tubuhnya sedikit, dia akan segera dibunuh. Namun, dia sudah lama menduga bahwa situasi seperti itu akan terjadi setelah tetua yang memiliki reputasi baik mengetahui berita itu. Oleh karena itu, kini dia bahkan berhenti bernapas untuk sementara, karena takut mengganggu penatua. Segala jenis hewan yang berkhasiat dan berharga di lembah juga merasakan dinginnya ini. Mereka semua dengan patuh menemukan sudut tersembunyi untuk bersembunyi, tidak berani membuat suara. Terjadi keheningan sesaat. Saat itulah Eira bertanya, Nova, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Penatua yang terkemuka, beraninya saya bercanda tentang ini. Nek masih di dalam Sekte Warna-Warni. Jika penatua masih ragu, penatua bisa bertanya langsung padanya, jawab Nova. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1459. Bagaimana dengan api kehidupan merah? Apakah sudah melemah? Tidak, aku pergi mencarinya sebelum datang ke sini. Saya juga bertanya kepada penjaga gerbang. Lebih tua, nyala api merah masih menyala terang. Itu tidak melemah sama sekali. Itu artinya, dia tidak dalam bahaya dan hanya kehilangan keperawanannya. Eira merasa dia tidak bisa lagi memadamkan api di hatinya. Celeste tidak dalam bahaya, dia juga tidak dipaksa. Apakah itu berarti dia melakukan ini secara sukarela? Eira menyaksikan Celeste tumbuh dewasa dan selama ini, dialah yang mendidik Celeste. Saat itu, Celeste tahu tentang keadaan khusus yang mengelilingi tubuh memikatnya. Dari sudut pandang Eira, kemungkinan Celeste menjalin hubungan dengan seorang pria karena dia putus asa itu kecil. Namun, sebagai seseorang yang berada di luar alam abadi, hal itu bahkan lebih mustahil terjadi. Nek bercanda tentang hal-hal seperti itu. Kecuali jika keluarganya ingin terlibat sepenuhnya dengan Sekte Warna-Warni. Keluarga Simmons belum memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Bahkan jika Grandmaster Simmons, yang sedang dalam masa pemulihan dari cederanya, akhirnya pulih, keluarga Simmons tetap tidak mampu bersaing dengan Sekte Warna-Warni. Eira, yang telah melampaui alam abadi hampir 100.000 tahun yang lalu, juga ragu saat ini. Apa kebenarannya? Apakah itu sukarela? Atau itu dipaksakan? Atau apakah Nek berbohong? Penatua yang terkemuka, masalah ini aneh. Sepertinya Penatua Red tidak menyadari dari situasinya. Anda kenal dia? Saya pikir kemungkinan dia melakukan hal seperti itu adalah hampir tidak ada. Maksudmu Nek berbohong? Apa alasannya berbohong? Saya tidak berpikir dia berbohong. Dia tidak akan punya nyali untuk melakukan itu. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman yang menyebabkan hasil ini. Jika Anda ingin mengetahui kebenarannya, masalah ini, Anda harus segera mengeluarkan perintah penarikan darurat kepada Penatua Red. Semuanya akan menjadi jelas ketika dia kembali. Eira merasa perkataan Nova masuk akal. Daripada berspekulasi, lebih baik minta Celeste kembali saja. Celeste adalah satu-satunya yang mengetahui kebenarannya sekarang.
Oke, segera kirim perintah penarikan darurat ke Red, dan minta dia kembalilah secepat mungkin. Jika Anda memiliki berita, silakan hubungi saya kapanpun. Hal ini terkait dengan rencana masa depan sekte tersebut. Itu sangat penting, jadi kita harus mengatasinya dengan cepat. Ya, Penatua yang Agung, baiklah, kamu harus pergi dulu. Selesaikan semuanya secepat mungkin. Ya, Penatua yang Agung, saya akan pergi sekarang. Setelah Nova selesai berbicara, dia keluar dari lembah dengan hormat, melewati lapisan formasi lagi, dan kembali ke sekte warna-warni. Karena Celeste tidak berada di Star Kingdom, tapi di level menengah dan rendah lainnya peradaban yang jaraknya tak terbatas, Nova tidak akan bisa menghubunginya melalui cara normal apapun. Hanya dengan menggunakan sarana khusus sekte barulah ada peluang untuk mengirim berita untuk Celeste. Namun, ini mungkin tidak berhasil juga. Jika Celeste terjebak dalam peninggalan formasi, dia mungkin tidak bisa menerima pesannya. Nova, bersama dengan beberapa tetua lainnya, memberikan metode rahasia dan mengeluarkan perintah penarikan darurat ke Celeste dari sekte Iridescent. Semua murid yang menerima perintah penarikan darurat dari sekte harus bergegas kembali ke sekte secepat mungkin. Setelah itu, token berwarna darah ilusi keluar dari sekte warna-warni setelah menyerap sebagian energi dari Life Flame milik Celeste. Ia melepaskan diri dari belenggu ruang ini dan langsung menuju ke arah Celeste. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1460. Token merah ilusi ini sangat cepat sehingga benar-benar bebas dari keterbatasan ruang. Bahkan seseorang di luar alam abadi seperti Nek hanya bisa melihatnya dengan kagum. Eira tidak kembali ke kabin setelah Nova pergi. Lembah ini bukanlah tempat tinggal mereka berempat pengasingan, melainkan tempat di mana mereka mengawasi sekte warna-warni. Kapanpun ada sesuatu di sekte warna-warni yang tidak bisa diputuskan oleh kepala, mereka akan datang ke sini untuk bertemu. Seperti yang terjadi kali ini, meski hal seperti ini jarang terjadi, untuk menghindari situasi di mana tidak ada orang bisa menyelesaikan suatu situasi, keempat tetua agung akan bergantian mengawasi, sementara tiga lainnya akan mundur ke tempat yang sangat rahasia. Fakta bahwa tubuh Celeste yang memikat dihancurkan kali ini sangatlah buruk penting karena terkait dengan rencana yang dibuat oleh mereka berempat. Tiga orang lainnya harus diberitahu mengenai hal ini. Jika itu benar, mereka perlu menemukan cara untuk menebusnya. Tubuh Eira perlahan menghilang ke dalam lembah. Ketika dia muncul lagi, dia telah sampai di sebuah gua besar. Ada 9 pilar batu di sekitar gua, dan ukiran naga emas bercakar 5 tampak nyata di setiap pilar batu. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, dia akan mengira ada 9 cakar 5 naga emas melilit pilar batu asli. Di tengah gua ada sebuah kolam, dan air di dalamnya sangat dingin. 9 rantai terbentang dari 9 pilar batu dan masuk jauh ke dalam kolam dingin. Eira berdiri di dalam gua dan berkata, rencananya telah berubah. Tubuh Red yang memikat mungkin telah hancur. Setelah dia mengatakan itu, segera, suara putus asa terdengar di dalam gua. Apa? Tubuh terpesona Red hancur? Siapa yang melakukan ini? Segera setelah orang tersebut selesai berbicara, 3 sosok muncul di dalam gua. Seperti Eira, ketiga sosok ini semuanya tampak seperti wanita tua, dan itu adalah salah satunya berbicara. Tidak jelas siapa pelakunya, kita hanya bisa mengetahuinya setelah Red kembali. Nova mengiriminya perintah penarikan darurat dari sekte jadi saya yakin dia akan kembali. Segera, jawab Eira. Ini bukan persoalan kecil. Eira, apa kamu yakin? Wanita tua lainnya bertanya, meski belum sepenuhnya pasti, setidaknya setengahnya mungkin. Mari bersiap untuk langkah selanjutnya terlebih dahulu. Mempersiapkan, bagaimana? Sudah berapa tahun kita menunggu? Kita sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak tahu berapa lama kami harus menunggu kesempatan berikutnya, kata wanita tua terakhir. Wajahnya saat ini terlihat sedikit menakutkan, dan orang biasa akan pasti bergidik saat melihatnya. Namun, 3 lainnya tidak merasakan apa-apa, dan seolah-olah biasa untuk itu. Giada, tenanglah. Kamu bilang kita sudah menunggu bertahun-tahun, jadi tidak apa-apa menunggu lebih lama. Juga, kita belum yakin, bukan? Kalau begitu mari kita pastikan, sebelum kita membuat rencana apapun. Eira, kamu harus keluar dan menunggu beritanya, dan beritahu kami jika ada pembaruan. Oke, jawab Eira. Kemudian keempat sosok itu menghilang dari dalam gua. Sementara itu, Eira kembali ke lembah untuk diam menunggu kabar Nova. Seperti yang dikatakan Marin, mereka hanya bisa mengatur langkah selanjutnya setelah konfirmasi situasi Celeste. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.